Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu, doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal, ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami, saudara, apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam, saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Senang bisa berjumpa kembali pagi hari ini. Walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita masih bisa berjumpa lewat media online ini. Beberapa waktu ke depan kita akan belajar firman Tuhan, dan biarlah itu memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kalau diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu pagi ini. Kami sadar firman-Mu itu penuh rahasia. Tidak ada seorang dapat memahami kalau bukan Tuhan yang membukanya. Oleh karena itu, bukakan rahasia firman-Mu dan urapi kami, hamba-Mu dan seluruh warga kerajaan
yang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing dengan urapan yang sama. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Sang Pemilik Firman, kami sudah berdoa. Amin. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita masih berbicara tentang komunikasi. Dan mulai minggu yang pertama kemarin, kita sudah mendengarkan komunikasi itu yang begitu penting, ya, baik itu yang vertikal maupun yang horizontal. Yang vertikal dengan Tuhan, yang horizontal dengan sesama manusia. Dan esensi dari keduanya adalah, kalau kita tangkap minggu lalu, kembali kepada yang esensi, ya, intim dengan Tuhan. Dan terjalin sebuah komunikasi yang intensif. Luar biasa. Pagi ini Tuhan taruh di hati saya untuk membagikan lagi, melanjutkan tentang komunikasi ini. Tapi saya beri judul saja sederhana. Judulnya begini, miskomunikasi. Ini kalimat yang populer ya, miskomunikasi. Yang dalam bahasa sehari-harinya ya disebut saja sebagai salah duga atau komunikasi yang tidak nyambung begitu ya, miskomunikasi. Tapi kita akan belajar dari sudut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini ya. Bagaimana miskomunikasi itu dari sudut pandang Tuhan, dan sekaligus juga bagaimana supaya tidak terjadi miskomunikasi. Baik, kita ikat pinggang kita akan segera naik ke langit birunya Tuhan. Kita belajar ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sedikit begini. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia ini yang akibatnya begitu mengerikan hanya gara-gara miskomunikasi. Saya beri contoh dua saja, yang satu di lokal, yang satu di luar negeri ya. Yang lokal yang terjadi di Indonesia yang kita ingat, tahun 99 sampai 2002 pernah terjadi kerusuhan yang bersifat sara, suku, ras, agama, dan agama ya, yang terjadi di Ambon, yang terkenal dengan konflik Ambon itu. Yang ribuan nyawa manusia harus melayang dari kedua belah pihak, dari dua agama besar di Indonesia. Saudara-saudara kita Muslim dan orang Kristen bertengkar konflik di sana. Saudara tahu akarnya apa? Ternyata ini hanya karena salah paham. Atau yang dalam topik firman Tuhan pagi ini itu karena miskomunikasi. Bayangkan, berbahaya. Karena pertengkaran dari dua orang sih sebetulnya. Seorang preman asal Bugis, kemudian dengan seorang sopir angkot yang dari Ambon. Akhirnya bertengkar dan saling menyulut kemarahan antar kampung, dan perang dan berkelanjutan. Betapa bahayanya miskomunikasi, kesalahpahaman itu menyebabkan menelan kerugian, bukan hanya harta benda tapi nyawa juga melayang. Dijauhkan kiranya hal itu terjadi kembali di bumi tercinta ini. Yang kedua, saudara, mulai dari anak SD ngerti ini, sejarah ini, apa itu? Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua pada bulan Agustus tahun 1945, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus, dua kota di Jepang itu dibom oleh sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat, yaitu kota Hiroshima, Nagasaki. Dilululantakkan. Saudara tahu, 230.000 nyawa yang melayang seketika. Ribuan bangunan luluh lantak rata dengan tanah. Dan ribuan orang menderita baik cacat fisik maupun radiasi yang bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Ternyata para penulis sejarah menyelidiki kenapa ini. Ini juga karena miskomunikasi. Karena konon sebelum bom ini dijatuhkan, tentara-tentara Amerika di bawah pimpinan jenderal yang terkenal namanya Jenderal Max Arthur itu sudah menyampaikan ultimatum sebetulnya ke pihak Jepang. Kalian menyerah atau saya bom. Nah, ketika ultimatum ini diberikan, ada jawaban dari pihak Jepang dengan bahasa Jepang, saya catat, itu begini.
mokusatsu. Jawabannya, ketika diberi ancaman atau ultimatum menyerah atau dibom, jawabannya mokusatsu. Ketika dijawab mokusatsu, pihak sekutu, tentu ada para penterjemah, menerjemahkannya tidak tahu bagaimana, mungkin ceroboh menerjemahkannya. Menerjemahkannya itu artinya tidak ada komentar, begitu. Jadi seolah-olah begini, kamu menyerah atau saya bom? Tidak ada komentar. Atau diterjemahkan pula tidak peduli, begitu. Maka timbul kemarahan dari pihak sekutu dan tanggal 6 dibom, tanggal 9 dibom, lulu lantak. Setelah sekian tahun ini terjadi, kembali dipelajari, seandainya tidak terjadi miskomunikasi dari kata-kata mokusatsu tadi yang diterjemahkan sebagai no comment, tanpa komentar dan sepertinya meremehkan, tentu tidak terjadi. Karena apa? Mokusatsu sendiri artinya adalah kami akan mentaati ultimatum Tuhan tanpa komentar. Loh, bayangkan. Kami pihak Jepang akan mentaati ultimatum Tuhan tanpa komentar. Seandainya ini diterima dengan komplit, kemungkinan besar bom yang dahsyat itu 4.000 dan 4.500 ton itu tidak dijatuhkan dan tidak terjadi tragedi yang memilukan itu. Nah, rekan-rekan warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ngeri bukan? Miskomunikasi itu bisa menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Ayo kita pelajari beberapa menit ke depan ini menurut pandangan Alkitab, agar kita pun tidak terjebak sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga maupun anggota ministry dan anggota bangsa ini tidak terjebak dengan yang namanya miskomunikasi yang menyebabkan kehancuran, perpecahan, dan tidak tercapainya tujuan Allah. Pagi ini Tuhan taruh yang ingin saya bagikan pada saudara adalah begini. Ada 3 hal ya, yang menyebabkan miskomunikasi menurut kacamata firman Tuhan. Yang pertama, miskomunikasi itu terjadi karena tidak berfungsinya indera pendengaran, baik yang jasmani maupun yang rohani. Jadi, poin pertama, kenapa terjadi miskomunikasi? Ya karena tidak berfungsinya dengan optimal indera pendengaran, baik yang jasmani maupun yang rohani. Kita bisa lihat panduannya ini. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama, itu ada sesuatu yang menggelitik. Kisahnya langsung saja saya sampaikan bahwa begini. Ada seorang anak namanya Samuel dititipkan di bawah pengasuhan Imam Eli di Bait Allah. Malam itu Tuhan ingin berbicara dan memanggil Samuel, Samuel. Ketika lampu rumah Tuhan belum padam, ayat yang keempat, Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dia menjawab, ya Bapa. Lalu ia lari kepada Imam Eli serta berkata, katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Jadi Samuel ini mendengar panggilan. Dia merasa ada yang memanggil dan dia menghampiri Imam Eli. Tetapi di pihak Imam Eli, dia berkata bahwa aku tidak memanggil kamu. Tidurlah lagi. Dan kejadian itu berulang sampai yang kedua dan yang ketiga baru disadari bahwa ada yang memanggil. Jadi singkat cerita, di dalam Samuel 3, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 berkisah tentang ada satu pihak yang memiliki pendengaran yang sehat yang bernama Samuel, dan ada yang pihak kedua yang kurang sehat indera pendengarnya. Dua-duanya itu baik yang jasmani maupun yang rohani yang diwakili oleh Imam Eli. Ya. Jadi yang pertama,
terjadinya tidak nyambungnya komunikasi yang akhirnya miskomunikasi itu karena tidak berfungsinya dengan optimal indera pendengaran. Dalam sehari-hari tentu saja saudaraku, kalau telinga kita tidak berfungsi dengan baik, ya seperti pelawak itu yang namanya Pak Bolot itu kan, itu memang bisa jadi lucu begitu, tapi itu bisa menjengkelkan dan bisa miskomunikasi berkepanjangan, atau memang betul-betul tidak bisa menangkap dengan jelas betapa banyaknya pertengkaran terjadi antara suami dan istri, anak dan orang tua karena gagal menangkap dengan jelas perkataan satu sama lain. Nah, yang kedua, indera rohani. Kalau pendengaran rohani, telinga rohani sudah tidak mampu lagi menangkap suara surga, maka berbahaya akan terjadi miskomunikasi antara Tuhan dan kita. Tuhan maunya ke utara, kita ke selatan. Tuhan maunya ke timur, kita ke barat. Maka tidak pernah klop dengan kehendak Tuhan. Dan tentu akan terjadi deviasi, penyimpangan jalan-jalan hidup kita. Dan itu berbahaya. Warga kerajaan yang saya kasihi. Poin pertama, penyebab miskomunikasi itu adalah tidak berfungsinya alat dengar kita, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi miskomunikasi, baiklah kita minta kepada Roh Kudus dan firman-Nya untuk setiap hari Dia menolong kita agar indera rohani kita tajam dan makin tajam menangkap suara Tuhan. Dengan cara apa? Bergaul karib dengan Tuhan, mencintai firman-Nya. Dan kita memelihara kesehatan alat dengar kita yang jasmani, supaya kita bisa menangkap komunikasi dengan sesama kita secara verbal. Yang kedua, miskomunikasi terjadi menurut Alkitab. Itu terdapat di dalam 2 Samuel 10. 2 Samuel 10 mulai ayat yang pertama. Itu kisahnya demikian. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi begini, Raja Bani Amon itu meninggal dunia, namanya Nahas, dan Nahas ini adalah sahabat Daud. Dia meninggal digantikan oleh anaknya yang bernama Hanun. Lalu ayat yang kedua. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti kepada ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dan seterusnya. Singkat cerita, Daud ingin menyampaikan duka citanya perihal kematian Nahas. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari pihak Hanun, ditambah juga para pegawai-pegawainya, orang-orang dekatnya Hanun, menganggap bahwa tindakan Daud mengirim utusan itu sebagai sesuatu cara kotor untuk ingin mencari kelemahan-kelemahan kerajaan Amon dan kemudian akan menyerangnya. Jadi begini, bagian kedua ini adalah miskomunikasi bisa terjadi karena adanya asumsi. Apa sih asumsi itu? Asumsi itu sebetulnya dugaan. Ya, asumsi itu adalah dugaan tetapi diterima sebagai dasar, sebagai landasan yang dianggap benar. Nah, asumsi itu sebetulnya dugaan tapi dipakai sebagai dasar atau landasan yang dianggap benar. Seperti Hanun dan para pegawainya itu telah berasumsi berdasarkan dugaan. Wah, Daud ini jangan-jangan datang bukan untuk berduka cita, tetapi untuk mencari kelemahan kita dan akan menyerang kita. Bayangkan, saudara. Akhirnya ini benar-benar miskomunikasi yang dibangun oleh Daud mestinya adalah berempati dan harusnya responnya adalah makin dekatlah persahabatan itu. Tetapi terjadi dan ujung dari cerita ini pengerian, peperangan yang terjadi, perseteruan, pertengkaran, saling menghina, anak buahnya Daud dihina,
dan kemudian Daud tidak terima dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Miskomunikasi yang kedua ini yang bahaya juga. Terjadi karena asumsi. Oleh karena itu, wahai warga kerajaan, yang pagi ini engkau merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Mulai hari ini, jangan lagi gunakan asumsi sebagai landasan berkomunikasi. Karena itu akan menghasilkan miskomunikasi. Bayangkan kalau suami berasumsi, si istri juga berasumsi, tidak ketemu. Geger, saudaraku. Anak dan orang tua semuanya menduga berdasarkan dugaan yang dipakai sebagai kebenaran. Contoh saja dalam kehidupan sehari-hari. Ya gampangnya di dalam ministry lah, dalam kehidupan bersama-sama kita bergereja ini. Satu ketika kalau ada sesuatu mungkin lupa menyapa atau karena mungkin terburu-buru, tidak tahu begitu. Sehingga lepas dari pengamatan, lupa tidak saling menegur, lah tiba-tiba berasumsi, wah kok sombong sekarang. Atau memang sengaja menjauhiku. Dan terjadilah miskomunikasi, saudaraku. Si A berasumsi, si B berasumsi, dan semuanya berasumsi, makin kacau. Dan yang mengambil keuntungan adalah iblis. Dan kita sudah melihat juga, baik di lingkungan sekitar kita, bukan hanya di rumah tangga, tapi di masyarakat. Bahkan di gereja juga. Apalagi di era medsos seperti ini, saudaraku, di mana berseliweran informasi sebagai bagian dari komunikasi sebenarnya. Tapi karena dilandasi asumsi, maka terjadilah miskomunikasi. Maka dari itu, bagaimana supaya kita tidak miskomunikasi antar anggota kerajaan Allah? Kita tidak lagi gunakan asumsi. Gunakanlah klarifikasi, cek, recheck, kebenaran, cari tahu dari sumbernya secara benar, dan pahami latar belakangnya, kemudian mulai mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif. Karena asumsi tidak akan pernah menghasilkan sebuah kebenaran, tapi ujungnya adalah miskomunikasi. Asumsi juga bisa timbul karena perbedaan karakter. Satu sanguin, satu kolerik, satu melankolik. Gak ketemu sudah. Dan kemudian berasumsi, terjadilah miskomunikasi, terjadilah tukaran, terjadilah gegeran. Dan dijauhkan kiranya itu dari keluarga-keluarga warga kerajaan. Dijauhkan kiranya di dalam gereja-gereja warga kerajaan ini. Dan dijauhkan kiranya dari bangsa dan negara kita. Miskomunikasi yang disebabkan oleh asumsi, apalagi asumsi yang tidak benar. Yang ketiga, miskomunikasi terjadi karena apa? Terjadi yang bahaya, nanti saya sedikit uraikan agak panjang di sini. Yang ketiga, ini sebenarnya sudah dibahas minggu lalu, natsnya. Maka saya tidak akan bacakan lagi, itu dari Kejadian pasal 11 ayat 1-9, kisah tentang Menara Babel. Sehabis air bah keturunan Nuh menemukan tanah datar di Sinear, kemudian mereka mendirikan menara dengan maksud untuk mencari nama supaya mereka dianggap besar dan bisa membangun menara sampai menggapai langit. Dengan kesombongannya mereka menjadi satu bangsa yang kuat, mendirikan sebuah kota metropolitan di mana menara itu sebagai pusatnya. Dan ujungnya Tuhan tidak suka dengan itu. Lalu Tuhan turun, kata Alkitab, dan mengacaukan bahasa mereka. Dalam bahasa kontemporer sekarang, mengacaukan komunikasi mereka. Nah ini yang ketiga ini. Komunikasi jadi yang disebut miskomunikasi karena memang Allah dalam tanda petik yang mengacaukan komunikasinya. Ketika saya belajar minggu ini tentang tema ini, saya kaget, saudara. Karena miskomunikasi itu bukan hanya terjadi karena daya dengar yang berkurang, baik daya dengar jasmani maupun daya dengar rohani, indera rohani. Atau yang kedua karena asumsi atau perbedaan karakter dan lain-lain.
yang menyebabkan miskomunikasi, tapi yang bahaya ini yang ketiga ini. Karena memang Allah sengaja mengacaukannya. Mengapa begitu? Nah, ini sebabnya. Allah mengacaukan komunikasi orang-orang yang mendirikan Menara Babel itu, atau yang saya sebut teamwork Menara Babel itu dikacaukan komunikasinya sehingga betul-betul miss. Kata Bapak Gembala minggu yang lalu, minta cetok diberikan cangkul, minta batu bata diberi semen, minta semen diberi pasir, jadi gak cocok sama sekali, akhirnya geger karepe dhewe dan tidak jadi menara itu. Karena siapa? Bukan daya tangkap pendengaran mereka kurang, tidak. Bukan karena mereka tidak bisa dengar bahasanya, tidak. Semula bahasanya semua sama sebelum dikacaukan. Bukan juga karena ada asumsi, bukan. Tapi karena Allah sengaja mengacaukan bahasa mereka sehingga terjadi miskomunikasi. Nah, ini dalam akarnya, ini yang saya takut. Dan sungguh ketika poin ketiga ini dijauhkan kiranya dari keluarga, dari persekutuan, dari gereja kita, dari ministry kita, dan dari bangsa kita bila perlu. Apa itu? Kenapa Allah sampai turun tangan mengacaukan, membuat miskomunikasi? Jadi miskomunikasi yang ketiga ini yang disebabkan seolah-olah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah melihat ketidakberesan motivasi dari teamwork atau orang-orang yang ada dalam teamwork itu. Nah, Menara Babel, Allah sampai rela mengacaukan bahasa mereka dan membuat miskomunikasi. Sengaja Allah turun mengacaukan, membuat miss itu. Karena Allah melihat ada penyimpangan motivasi. Bukankah tujuan Allah dalam Kejadian pasal 10 setelah air bah ada perintah Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Beranak cucu dan penuhi bumi artinya mencar, kuasai, sudah nyebar, duduk di tanah-tanah itu, kuasai kembali dan penuhilah bumi. Tapi orang-orang yang mendirikan Menara Babel tidak menguasai bumi. Mereka ngumpul ingin mendirikan sebuah metropolis dengan yang menjulang ke atas menaranya. Ada penyimpangan terhadap rencana Tuhan. Ada motivasi yang salah, yang tidak cocok dengan yang Allah maksud. Makanya Allah mengizinkan terjadi miskomunikasi. Perhatikan kalau dalam sebuah keluarga selalu ada miskomunikasi, jangan-jangan ada penyimpangan terhadap tujuan-tujuan Allah dalam keluarga itu. Baik dari pihak suami maupun istri, ataupun anggota keluarga yang lain. Kalau dalam sebuah teamwork terjadi terus miskomunikasi, ada baiknya kita belajar dari peristiwa Babel ini untuk kembali lihat ke dalam. Apakah aku punya motivasi yang salah? Ataukah ada pihak-pihak atau orang-orang tim kita yang memiliki motivasi yang salah sehingga selalu terjadi miskomunikasi? Kalau di sebuah ministry ada miskomunikasi terus, kita harus merelakan untuk melihat ke dalam. Apakah ada motivasi yang salah? Baik dari saya maupun dari rekan-rekan di dalam teamwork itu. Sehingga Allah memandang ini berbahaya. Kalau menyimpang terlalu jauh berbahaya. Maka Allah izinkan terjadi miskomunikasi. Saudara, inilah yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Mengapa miskomunikasi bisa terjadi? Karena memang tentu saja receivernya, penerimanya yang pertama yang bermasalah. Yang kedua karena adanya asumsi dan perbedaan karakter dan lain-lain. Dan yang ketiga karena ada motivasi yang salah dalam hidup. Makanya Tuhan sampai mengizinkan terjadi miskomunikasi. Bagaimana untuk menghindari itu? Ya tentu saja mohon kepada Roh Kudus untuk kembali meluruskan seluruh tujuan-tujuan hidup kita. Tujuannya adalah satu, untuk memuliakan Tuhan. Baik keluarga, komunitas maupun ministry. Tujuan tertinggi adalah nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang mengenal Tuhan.
Kalau tujuan itu kita pulihkan, saya yakin tidak akan pernah ada miskomunikasi karena sesuai dengan rancangan Tuhan. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, betapa hebat apa yang Tuhan sampaikan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa miskomunikasi itu bisa terjadi kalau kita tidak waspada. Tapi puji Tuhan, pagi ini kita mendapat berkat supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita pribadi, keluarga, maupun ministry kita. Kiranya firman Allah yang singkat ini dan renungan yang pendek ini memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar tentang miskomunikasi dan supaya kami bisa menghindarinya. Sekarang kami mohon Roh Kudus menerjemahkan firman ini lebih lagi di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Pemilik firman. Berkat ada buat kami semua yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang
Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang